welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama aku, Catherine Official. Kali ini kita akan membahas materi tentang relativitas. Simak yuk pembahasannya. Sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa tinggalkan jejak dengan cara like, comment, and subscribe. Selamat menyaksikan. Sebelumnya, sudah ada yang tahu belum apa itu relativitas? Teori relativitas adalah teori fisika yang dikembangkan oleh Albert Einstein pada awal abad ke-20. Teori ini terdiri dari dua bagian utama. Yang pertama ada relativitas khusus tahun 1905, menjelaskan bagaimana ruang dan waktu bersifat relatif terhadap pengamat yang bergerak dengan kecepatan konstan, menghasilkan konsep bahwa waktu bisa melambat dilatasi waktu dan panjang suatu benda bisa memendek. Kontraksi panjang bagi pengamat yang bergerak cepat menyatakan bahwa kecepatan cahaya dalam vakum adalah konstan bagi semua pengamat terhadap dari gerakan sumber cahaya atau pengamat, memunculkan persamaan terkenal E sama dengan mc kuadrat yang menyatakan bahwa energi dan massa saling berhubungan. Yang kedua yaitu ada relativitas umum 1915, merupakan perluasan dari relativitas khusus yang mencakup energi gravitasi, menjelaskan bahwa semua gravitasi bukanlah gaya biasa tetapi akibat dari kelengkungan ruang waktu yang disebabkan oleh massa. Memprediksi fenomena seperti lentur cahaya oleh gravitasi, gravitational lensing, pergeseran merah gravitasi, gravitational redshift, dan gelombang gravitasi yang akhirnya terbukti secara eksperimen. Teori relativitas telah terbukti benar melalui berbagai eksperimen dan observasi astronomi, serta menjadi dasar bagi banyak teknologi modern seperti GPS. Yang selanjutnya yaitu ada dampak relativitas khusus. Relativitas khusus memiliki banyak dampak dalam sains dan teknologi, terutama dalam bidang fisika modern. Berikut beberapa dampaknya. Yang pertama ada konsep ruang dan waktu yang relatif. Waktu tidak bersifat mutlak, melainkan bisa berjalan lebih lambat bagi objek yang bergerak sangat cepat dilatasi waktu. Yang kedua ada persamaan energi massa E sama dengan mc kuadrat. Massa dan energi dapat saling berkontroversi. Inilah dasar bagi energi nuklir dan senjata nuklir, karena sejumlah kecil massa bisa diubah menjadi energi dalam jumlah besar. Yang ketiga, ada partikel dalam akselerator. Di laboratorium seperti CERN, partikel dipercepat mendekati kecepatan cahaya. Efek relativistik harus diperhitungkan dalam desain akselerator partikel karena massa partikel meningkatkan dengan kecepatan tinggi. Yang keempat yaitu ada koreksi waktu dalam sistem GPS. Satelit GPS bergerak dengan kecepatan tinggi di orbit sehingga mengalami dilatasi waktu. Tanpa memperhitungkan efek relativitas, sistem GPS akan menghasilkan kesalahan posisi hingga beberapa kilometer per hari. Yang kelima ada astrofisika dan kosmologi, membantu memahami perilaku benda-benda langit yang bergerak cepat seperti sinar kosmik dan pulsar, dasar bagi lubang teori hitam dan ekspansi alam semesta. Secara keseluruhan, relativitas khusus tidak hanya mengubah pemahaman kita tentang alam semesta, tetapi juga berperan penting dalam banyak teknologi modern. Yang selanjutnya yaitu ada massa, momentum, dan energi relativistik. Dalam relativitas khusus, konsep massa, momentum, dan energi mengalami perubahan dibandingkan dengan fisika klasik. Berikut penjelasannya. Yang pertama, ada massa relativistik versus massa diam. Dalam relativitas terdapat dua konsep massa. Massa diam, massa benda saat diam. Ini adalah sifat intrinsik benda. Massa relativistik, massa benda saat bergerak dengan kecepatan tinggi yang bergantung pada kecepatannya. Namun, dalam fisika modern, istilah massa relativistik jarang digunakan dan lebih umum menggunakan massa diam, serta faktor lain untuk menggambarkan efek relativistik. Yang kedua yaitu ada momentum relativistik. Momentum dalam relativitas khusus didefinisikan sebagai P sama dengan gamma, sama dengan momentum relativistik, sama dengan massa diam, sama dengan kecepatan benda, sama dengan Lorentz, yaitu gamma. Yang ketiga yaitu energi relativistik. Energi total dalam relativitas khusus diberikan oleh E sama dengan gamma, energi diam. E sama dengan M O C kuadrat. Energi kinetik relativistik
EK sama dengan gamma minus 1 M 0 C kuadrat. Persamaan di atas juga menghasilkan bentuk terkenal seperti di bawah ini. Implikasi saat persamaan ini mendekati hukum energi dan momentum klasik. Saat momentum dan energi meningkat drastis sehingga tidak mungkin benda bermassa mencapai kecepatan cahaya. Energi dia menjelaskan bagaimana massa bisa diubah menjadi energi, dasar dari reaksi nuklir dan fusi bintang. Konsep-konsep ini menjadi dasar bag fisika modern, termasuk akselerator partikel, astrofisika, dan teknologi nuklir. Sekian penjelasan dari aku, terima kasih, thank you for watching, bye-bye.